Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Muharifkan. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat, aplikasi MovieDB kita ini. Di episode sebelumnya itu saya sudah membuat, untuk, tampilan detail dari movie ini teman-teman. Jadi nanti di video berikutnya itu kita akan mengimplementasikan untuk, kalau tombol ini diklik nanti kita akan menampilkan, web view. Nah, karena saya akan menampilkan web view di sini, saya menggunakan web view Flutter. Ini saya buka aja. Lalu di sini kita lihat minimum S3 19. Oke, kita copy aja yang ini teman-teman. Ini saya paste di bawah edit ini. Sip. Saya Ctrl S di sini supaya mendownload dari web view ini. Oke. Sembari menunggu di sini saya menyiapkan di widget ini saya menambahkan satu satu file. Saya beri nama web view page. Jangan page, widget aja. Start. Oke, seperti ini. Terus saya copy aja dokumentasinya ini. Saya Ctrl C, saya Ctrl V di sini. Lalu untuk stateful-nya ini saya impor yang material. Oke, sudah seperti itu. Ini kita hapus saja komennya. Ini kita tambah constructor key-nya, lalu kita save. Oke. Lalu untuk saya rename namanya menjadi web view widget. Oke, sudah aman, saya save. Nah, di sini itu yang URL saya tampilkan adalah URL di movie, terus di model kita itu di sini ada backdrop pet ini. Nah, backdrop pet ini kan bisa mengembalikan string kosong di sini. Karena kalau kita cek di skemanya di sini kan ini movie. Terus kalau teman-teman lihat skemanya itu homepage-nya itu string or null. Jadi dia bisa kosong. Oke, nanti kita cek aja. Di sini kita butuh URL, lalu kita butuh title. Karena nanti saya akan menambahkan app bar. Untuk title-nya itu nanti dari title movie-nya itu sendiri. Ini kita kasih tipe string aja, ini juga string. Tip. Ini kita tambahkan konstruktor seperti itu. Lalu untuk web view-nya ini saya bungkus menggunakan scaffold karena saya akan menambahkan di sini widget saya ganti scaffold, child saya ganti body. Oke, di sini saya akan menambahkan app bar. Lalu app bar-nya itu saya akan tambahkan title. Title-nya itu berupa teks aja. Teksnya itu saya isi dengan title. Sip. Lalu untuk initial value-nya ini kan dia bisa bisa string kosong tadi teman-teman. Ini jadi kita akan cek itu. Di sini saya bungkus aja menggunakan builder. Saya bungkus menggunakan builder. Builder. Oke, yang ini konteksnya kita tidak gunakan. Di sini kita cek aja if jika URL-nya itu is empty atau kosong, itu kita return aja center. Kita beri aja child-nya itu teks.
Lalu untuk teksnya itu kita tuliskan pesannya home page is empty. Oke, sip. Ini kita titik koma lalu save. Oke, seperti ini. Jadi kita cek kalau URL yang kita masukkan itu kosong, maka akan mengembalikan widget ini. Kalau URL-nya ada, kita langsung tampilkan aja widget URL. Nah, untuk mengambil, kan ini stateful. Untuk mengambil variabel yang kita isi di stateful ini, kita harus menggunakan kata kunci widget ini supaya bisa mengambil variabel yang kita isi dari stateful-nya itu, teman-teman. Oke, seperti itu. Kalau kita tes jalankan aplikasinya, apa yang terjadi. Oke, sebelum kita jalankan, kita buka dulu tag detailnya, karena di sini kita akan menambahkan fungsi dari dalam situ. Jadi itu ada di app bar. Ini kita minimize aja supaya tidak panjang kelihatannya. Lalu ada di action yang ini, teman-teman. Yang ini itu dia butuh navigator of context. Lalu jangan kita pakai off, kita langsung push aja. Ini titik koma. Untuk rootnya kita pakai material backroot. Lalu buildernya itu butuh konteks lagi seperti ini. Konteksnya kita tidak pakai, kita langsung panggil web view widget kita ini. Di sini web view widget, sip, kita save. Dia membutuhkan URL dan title. Jadi URL dan titlenya itu akan saya ambil dari ini, kan di sini datanya tidak ada karena masing-masing itu ada providernya seperti ini. Jadi provider ini saya copy aja supaya cepat. Ini saya copy. Lalu untuk circle avatar yang ini, yang di dalam padding itu, oke, atau langsung paddingnya aja saya bungkus. Jadi di sini saya paste. Kalau movie-nya tidak, ini kita kembalikan aja textbox seperti itu. Kalau movie-nya ada, baru kita kembalikan padding yang ini. Saya cut aja, lalu saya ubah item movie-nya di sini. Sip, titik koma. Ini kita ambil dari movie title dan movie homepage. Oke, seperti itu. Kalau kita jalankan, apa yang terjadi? Harusnya error karena kita belum mengatur minimum SDK-nya ini, teman-teman. Kita lihat aja, nanti kita ikuti instruksinya. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Jadi nanti setelah mengimplementasikan homepage-nya di sini di web view, saya akan menambahkan list video trailer di atas ini, teman-teman. Jadi API yang saya pakai untuk menambahkan list itu, untuk mendapatkan videonya itu saya hit endpoint yang get video ini. Jadi nanti di get video ini akan dikembalikan skema seperti ini. Jadi nanti di sini ada key ini adalah key YouTube-nya itu, teman-teman. Kalau kita tes copy ini, kita copy, kita tes buka YouTube, lalu kita pilih video yang sembarang aja dulu. Tunggu jaringannya agak lemot sambil kita tunggu lihat ini. Nah, kalau kita klik di sini, teman-teman, ini kan kalau kita ganti yang ini nih, saya hapus, saya paste yang tadi itu kayaknya. Di sini kalau saya enter, itu yang akan terjadi adalah akan membuka trailernya di sini. Karena kalau dilihat di sini itu source-nya dari setnya dari YouTube. Fight Club di sini Fight Club. Oke.
Saya close aja ini supaya tidak terlalu berat. Lalu saya akan hit ini. Nah, di sini sebelum itu di sini kita lihat di sini tuh error, saya stop aja. Di sini compile SDK-nya itu harus 32. Jadi untuk mengatur itu kita buka folder Android, lalu folder app, dalam app ada Gradle. Nah, di Gradle ini kita ubah compile SDK-nya itu menjadi 32. Dan kalau kita baca di dokumentasinya itu support SDK-nya itu minimal 19 ini teman. Min SDK version itu minimal 19. Jadi kita harus atur itu juga di minimal SDK version ini kita ganti jadi 19. Kalau kita tidak ganti ini pasti akan error. Jadi saya setup aja supaya cepat. Ini saya close aja dulu. Saya tes jalankan kembali. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu saya akan tes untuk menghit endpoint yang ini. Saya akan duplikat ini, saya copy dulu, saya copy aja di Postman saya itu ada detail ini saya duplikat aja. Oke, bukan tabnya tapi yang diduplikat itu adalah requestnya. Nah, ini saya rename menjadi movie videos. Tip, kalau kita cek endpointnya dia /movie /movie_id/video. Ini kita disable dulu /movie/movie_id yang ini. Jadi di sini ada /video. Oke, kita aktifkan lagi APK-nya. Kalau kita tes send, nah di sini teman-teman lihat di sini ada name untuk trailernya, ada key-nya, ada setnya YouTube. Jadi kita akan parsing nanti data ini. Ini saya copy aja, lalu saya buka QuickType di sini. Sambil menunggu ini kita ganti movie detail model menjadi movie videos. Oke, sip. Ini saya Ctrl A, saya Ctrl V di sini. Modelnya sudah ada, saya copy. Lalu di sini saya akan tambah di dalam movie, saya akan tambah satu kelas baru namanya movie videos. Video aja model. Start. Oke, seperti ini. Nah, kita jangan paste dulu karena ini sementara build. Jadi nanti data-data yang ini itu akan saya tampilkan di detailnya sini. Dan saya akan menggunakan Flutter YouTube. Oke, di sini sudah terinstall. Kita tunggu dulu. Nah, ini aplikasinya sudah jalan. Close. Sip. Kalau kita tes klik Black Adam ini, kalau saya klik, nah di sini teman-teman bisa lihat ini sudah terbuka Black Adam. Ini blank karena ini sementara loading ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja. Sambil menunggu itu mungkin ada yang miss di sini. Ini sudah cocok. Oke, sudah cocok teman-teman. Review. Oke, itu loading aja tadi makanya lama. Nah, untuk mengetahui loadingnya itu saya ada satu di sini, di sini ada satu properti namanya onProgress. Nah, onProgress ini membalikan integer function seperti ini. Ini adalah progressnya.
progresnya itu integer 1 sampai 100. Kalau 100 itu berarti datanya sudah muat semua, jadi saya akan mengambil progres ini, saya akan tampung ke dalam satu variabel. Saya beri nama aja progress, saya beri initial value 0. Jadi nanti di sini saya memanggil set state untuk memberikan state kepada progres ini dan mengambil value-nya dari progres tersebut. Di web view ini nanti saya bungkus menggunakan kolomnya saya ubah menjadi stack aja seperti ini, agar supaya nanti di sini saya panggil positioned field, di sini saya panggil center aja. Dalam center itu ada child, ini saya isi circular progress indicator. Sip. Kalau teman-teman lihat, nah di situ teman-teman bisa lihat kalau datanya sementara diambil itu akan muncul ini. Tapi ini muncul terus karena kita belum menambahkan kondisinya. Jadi di sini kita buat kondisi jika progress barnya itu kurang dari 100, kita anggap masih loading. Ups, tanda tanya di sini. Tapi kalau progress barnya itu sudah 100, maka kita return aja text box seperti ini. Sip, ini kita koma, saya save di sini. Jadi nanti tampilan seperti ini. Jadi kalau kita kembali, saya klik ulang ini, di sini loading. Jadi kita tahu kalau datanya ini sementara progress. Setelah datanya nanti diambil itu, progresnya itu akan hilang. Oke, untuk app barnya supaya serasi di sini saya beri warna background color white. Background colornya itu color black. Tip, kalau saya save dari situ, kalau saya akan atur elevationnya menjadi 0,5 aja. Oke, sudah mantap. Kalau kita tes yang lain itu misal untuk yang smile ini, kalau kita klik di sini loading dan membaca datanya ini blank, ini karena jaringan saya agak lemot. Ini sebenarnya ini sudah membaca webnya. Kalau kita tes yang lain, misal ini Black Panther, kalau kita cek ini juga loading. Yap, lama membuat gambarnya. Ini kita cek sniper, kalau kita cek, nah di sini is empty karena homepage untuk ini itu kosong teman-teman. Oke, untuk web view-nya seperti itu aja dulu. Kalau ini kita tes. Oke. Sip, ini sudah mantap teman-teman. Oke, web view aman. Kita lanjut untuk menampilkan trailernya. Nah, jadi trailernya itu saya menggunakan ini, Flutter Player ini, YouTube Player ini teman-teman. Di sini untuk menampilkan YouTube-nya. Jadi nanti selain mengambil thumbnailnya itu, di sini kita langsung bisa memutar YouTube tanpa harus kita membuka web view atau meredirect linknya ke eksternal atau aplikasi lain. Bisa aja sih kita tampilkan ke dalam web view ini, tapi nanti itu video yang lain itu bisa kita klik kalau kita menggunakan ini video yang ID-nya aja yang bisa kita akses nanti. Oke, di sini saya tambahkan dulu untuk library-nya atau package-nya. Ini saya hentikan aja dulu. Di sini saya akan Ctrl S supaya dia download package-nya. Sambil menunggu itu saya akan setup untuk detailnya teman-teman. Jadi untuk detailnya saya akan setup, saya akan close dulu yang oke, saya akan setup detail dan
model yang tadi ini saya lupa. Copy. Ini kita akan setup sampai ke providernya. Kita hapus saja, kita tidak gunakan. Lalu untuk add-nya ini kita juga tidak gunakan, hapus saja. Ini juga kita tidak gunakan, ini juga. Terus yang tidak digunakan lagi ini, kita tidak gunakan ini. Terus yang ini juga. Nah, kalau kita lihat datanya di sini, saya hanya membutuhkan name, key, type, sama mungkin ini aja. Yang lain itu kita hapus saja. ID kita pakai, publish ini sudah ada di detail videonya, type, size, site, key, name, ini kita hapus, ini kita hapus. Apalagi ya? Mungkin size-nya juga kita hapus saja. Sip. Untuk ini kita hapus, dan di sini juga kita hapus. Oke. Sip, aman untuk modelnya. Kita buat seperti biasa providernya untuk menghubungkan kita ke API-nya. Di sini kita panggil movie videos model. Oke, kita ubah namanya menjadi get videos. Dia butuh ID juga di sini. Oke, sama seperti ini, yang membedakan hanya endpoint-nya aja. Oke, di sini kita implement. Sip. Itu ada di paling bawah, kita hapus aja ini, kita tambah asynchronous. Lalu supaya cepat ini kita copy aja, Ctrl C, ini Ctrl V. Untuk endpointnya itu kita hanya tambah /videos. Tip seperti ini, tambah /videos. Oke, mantap. Ini error karena di sini movie videos model, ini movie videos model. Sip, sudah aman. Movie detailnya itu video. Oke, repositorinya cukup, kita percepat aja karena itu sudah kita ulang-ulang. Lalu kita akan tambah lagi sesuai nama kontraknya, movie get videos provider dot class movie get videos provider with hang notifier, butuh final movie repository, kita kasih private, kita inject ke dalam constructor. Oke, saya akan buka yang detail, saya copy aja karena mirip-mirip. Ini saya copy sampai di sini. Sip. Ini saya paste di sini. Ini saya ganti dulu menjadi movie videos model. Ini juga movie videos model. Sip, saya save. Movie ini saya ubah menjadi videos seperti itu. Lalu get detail saya ubah menjadi get videos. Get detail get. Ini sudah ada, tadi kita tambahkan. Oke, sudah aman sampai di sini. Sip. Kita close aja. Ini juga sudah, kita close aja. Lalu jangan lupa kita tambahkan ke injektor karena kita sudah menggunakan injektor. Jadi di sini kita registrasi providernya, movie get videos provider, movie get videos provider. Sip, mantap. Lalu oke, sudah mantap. Nah, selanjutnya tinggal kita tampilkan di, saya mau kita buka dulu ini. Saya mau tampilannya itu ada di atas release date ini. Jadi di sini, kalau di
Sliver to box adapter. Coba kita kasih child aja dulu. Kita kasih teks, kita lihat apakah teksnya muncul. Coba kita save. Ups, kita belum jalankan. Command shift F5. Sip. Kita tunggu. Jadi nanti di sini itu kita tampilkan list yang kita dapat ini, supaya tampilan detailnya itu lebih menarik lagi. Ups. Nah, di sini error, teman-teman bisa lihat di sini compile versionnya harus versi 33 seperti ini. Jadi kita harus update lagi yang tadi itu. Tadi kita update ke 32, harus 33 untuk menggunakan YouTube Player ini. Oke, sip. Kalau kita jalankan kembali, harusnya itu sudah bisa, atau nanti kita lihat aja. Nanti juga kita akan mengupdate konten yang ini, kita keluarkan dulu kontennya. Kalau kita lihat teman-teman, yang ini widget summary itu, widget F bar-nya kita minimize dulu. Nah, yang konten ini kan hanya bisa digunakan di dalam sliver to adapter yang summary ini. Sedangkan widget ini nanti kita akan pakai juga untuk trailernya, jadi kita harus mengeluarkan function yang ini teman-teman. Kita build aja dulu sambil menunggu. Agak lama karena dia harus mengcompile package ini. Jadi nanti bayangannya di aplikasi kita itu ada tampilan player YouTube. Oke, nanti kita tampilkan. Di sini saya lihat-lihat dulu di dokumentasinya. Oke, sip. Android itu di sini minimum SDK harus 17. Menunggu ini agak lama. Ini nanti kita ubah. Ini kita sudah tidak gunakan, saya close aja. Web view juga saya close aja. Lalu oke, sip. Nah, setelah nanti untuk trailernya selesai, mungkin saya juga akan membuat untuk pencarian di aplikasi kita. Sembari menunggu, kita buka aja. Nanti yang akan kita get itu adalah image. Oh, di sini. Nah, di sini ada search company ya. Kita search movie yang ini, search movie itu required sama query apa yang dicari. Nanti itu hasilnya akan berupa list juga. Oke, sip. Sama aja ini sama yang kita buat kemarin di movie response model kita. Jadi kita akan hit endpoint ini untuk pencarian di aplikasi kita nanti. Ini agak lama ya. Mungkin kalau nanti lama sekali saya akan pause videonya supaya tidak terlalu lama menunggu build-nya nih teman-teman. Atau di sini saya stop dulu.
Kita buka terminal. Flutter update dulu. Tunggu. Oke, jalankan kembali. Oke, sambil menunggu kita lihat-lihat dulu aplikasi kita. Lalu kita klik nya, ini kosong, ini masih biru karena masih yang state yang tadi yang baca. Oke, mungkin saya pause dulu videonya teman-teman. Nah, di sini aplikasinya sudah jalan. Tadi videonya saya pause karena terlalu lama untuk build-nya. Jadi kita lihat di sini. Nah, di sini coba itu sudah muncul. Yang ini teman-teman. Kita save. Nanti akan muncul di sini. Sip. Preview-nya juga sudah aman. Nah, kita akan lanjut untuk buat tampilannya ini. Sip. Atau nanti di widget summary ini Oke, di sini kita menggunakan consumer tab-nya yang detail tadi, movie, get, videos provider. Di sini butuh builder. Di buildernya butuh ini kita konteksnya kita ndak butuh, childnya juga kita ndak butuh. Ini jadi provider. Sip. Ini saya copy aja, ini hapus. Ini kita return sliver to box adapter. Sip. Jangan lupa kita cek if, kita tampung dulu final videos provider movie. Kenapa movie harusnya? Oh, ini kita belum rename ya. Jadi ini kita rename jadi videos. Sip. Ini kita close aja. Oke, kita cek kalau videosnya ini kan ini bisa nol. Jadi kita cek kalau tidak sama dengan nol, kita return ini. Kalau sama dengan nol, oke, seperti itu aja dulu. Jangan khawatir. Ini error. Expect tanda tanya. Oke. Langsung. Ini sampai di sini. Oke, salah teman-teman. Jadi ini kita remove seperti ini. Ini kan consumer, kita return. Oke. Kalau kita back, kita restart aplikasinya aja supaya kita bisa tracking errornya itu kenapa. Harusnya dia nol karena kita belum memanggil fungsinya. Oke. Sip, tidak masalah. Kita biarkan aja dulu, kita fokus. Oh, saya paham. Dia nol karena kalau kita baca di sini ini providernya itu kita belum build. Nah,
Kan di sini kita sudah build. Jadi cara buildnya itu kita pakai multi provider seperti ini. Providernya itu list seperti ini, koma. Lalu di sini ada builder. Nah, di buildernya ini butuh ini kita nggak butuh, ini juga kita nggak butuh, kita return aja yang custom scroll view ini. Saya Ctrl X, oh sorry, scaffoldnya aja langsung saya Ctrl X, lalu saya paste ke sini. Untuk multiplier-nya ini saya Ctrl X lagi, ini saya hapus, saya paste ke sini. Harusnya saya hapus, saya ubah jadi koma, buildernya saya hapus. Sip, kita save. Nah, di sini kita harus meregister yang ini teman-teman, karena kita akan menggunakan di sini get videos. Sip. Kalau kita save itu harusnya providernya itu sudah dibuat. Kita harus restart dulu. Harusnya itu sudah teratas. Kita klik. Nah, di sini sudah aman. Oke, kita lanjut. Kalau datanya ada itu child, misal kita return size box, untuk hacknya kita beri 200 aja. Ups. Lalu untuk childnya itu saya menggunakan list view separated, list view separated. Nah, yang ini cons ada di sini. Ini kita koma supaya ke bawah, lalu item con itu kita ambil dari videos result length. Nah, di sini kita tampung dulu untuk objek videonya final video sama dengan result. Oke, bukan di sini teman-teman, tapi di dalam builder ini. Karena di sini ada indeks, kita akan ambil berdasarkan indeks. Sip. Jadi di sini videos result index seperti ini. Lalu kita return return image item kita, image network. Nah, yang ini kita akan update sedikit untuk widget yang ini, karena kalau kita lihat widget yang ini itu teman-teman, dia untuk source-nya di sini image source itu pasti dia akan memanggil yang ini teman-teman, yang sudah kita buat. Jadi kalau dari luar itu harusnya ini tidak terpanggil. Ini dipanggil hanya untuk menampilkan gambar dari MovieDB. Tapi kalau untuk YouTube itu atau dari Google atau dari source yang lain itu tidak perlu ini. Jadi di sini saya bikin tipe aja menggunakan enum. Saya beri nama type source imk image. Lalu saya beri nama movie db atau eksternal atau dari sumber lain. Eksternal. Sip. Kalau saya save seperti itu, jadi pada saat kita memanggil kelas ini kita harus menyertakan type-nya teman-teman. Type source image, di sini type aja. Lalu untuk type-nya itu kita beri default value-nya aja menjadi MovieDB, supaya kelas yang sudah memanggil widget ini tidak error. Jadi kita kasih aja type default MovieDB. Sip. Jadi nanti di sini kita cek kalau type-nya itu sama dengan type MovieDB. Di sini kita cek, maka kita return ini. Tapi kalau tidak, itu kita return langsung image source-nya aja.
Di sini karena 0 jadi kita kasih tanda seru aja. Oke, seperti ini cukup. Nah, untuk height-nya dan width-nya juga ini kita kasih tanda tanya aja seperti ini. Sip. Supaya bisa kita ndak isi. Karena yang di bawaannya itu juga bisa ini bawaan kan di image juga. Jadi kita ikut aja yang itu. Sip. Nah, ini kita tidak perlu isi lagi. Untuk source-nya itu kita isi type-nya dulu. Jadi type-nya itu adalah eksternal. Seperti ini. Nah, untuk image source-nya itu untuk mendapatkan thumbnail kita harus memanggil objek ini teman-teman YouTube. Jadi caranya itu di sini kalau kita lihat YouTube player ini kita panggil YouTube player yang ini titik. Nah, di sini ada get thumbnail sama get video to URL ID. Kan kita sudah memiliki key, jadi video ID-nya itu kita ambil dari video titik key. Seperti ini. Kalau kita save lalu kita beri koma aja supaya rapi. Separated-nya juga kita perbaiki dulu. Ini kita tidak gunakan, ini juga kita isi aja size box. Sip. Kalau teman-teman lihat nanti, nah teman-teman lihat di sini itu sudah, tapi ini ke bawah ya, tidak masalah. Kita tinggal ubah di sini ada properti scroll direction kalau tidak salah. Oke. Ya butuh axis horizontal. Nah, di sini sudah ke samping. Untuk mengasih padding di situ, inilah gunanya separated. Kita kasih aja di sini width 10. Oke, 10 aja atau 8 aja mungkin. Nah, kita mau ada padding lagi di sini. Ini ada padding. Kita mau cuma kiri kanannya, jadi kita pakai symmetric. Kita atur horizontalnya, kita beri 16 supaya sama dengan ini jaraknya. Nah, saya mau gambarnya itu di sini ada radius. Kita set menjadi 12. Nah, sip, sudah mantap. Oke. Nah, saya sudah singgung tadi, konten ini kita akan gunakan di luar kelas ini, jadi saya akan bikin di sini setless. Saya beri nama sama aja, konten sama seperti ini, hanya C-nya yang konten, hanya C-nya aja yang huruf besar yang ini. Untuk kontainernya itu di sini butuh title sama body, jadi kita bikin aja final string title. Sip. Final widget body. Oke. Kita injek melalui constructor. Sip. Lalu kita return langsung aja ini kolom, kita cut aja lalu kita paste ke sip. Ini kita sudah tidak butuh lagi. Kalau kita save pasti error yang ini. Nah, ini kita copy aja konten yang ini, Ctrl D lalu Ctrl D lagi D lalu oke, habis. C-nya kita ubah jadi C besar. Kalau kita save harusnya tidak ada yang berubah. Sip. Jadi konten itu bisa kita gunakan untuk ini. Di dalam sliver ini kita cut aja untuk yang ini, kita panggil konten. Title-nya kita beri trailer. Untuk bodinya kita cut yang tadi seperti ini, koma. Kalau kita save, kita lihat. Nah, di sini sudah.
Tapi di sini kalau teman-teman lihat itu paddingnya tidak ada, jadi kita kasih padding untuk teksnya. Kita kasih padding aja, misal padding kita kasih only karena kita mau set topnya 16. Lalu untuk leftnya 16 juga. Untuk right-nya 16 juga. Tapi untuk bottom-nya itu ke bawah ini 10 aja. Atau 16/2 itu 8 aja. Sip, kalau kita save, kita lihat sudah mantap, tapi ini jauh sekali, jadi untuk padding sip, ini jarak manualnya ini kita hapus. Seperti ini sudah aman. Jarak dari sini ke sini itu gara-gara ada ini, kita hapus aja ini dulu. Sip. Nah, itu masih jauh karena kalau kita lihat lagi di widget summary ini, di sini ada padding untuk membungkus semuanya. Kalau kita hapus paddingnya ini, kita tes hapus dulu, kita rapikan. Nah, di sini title-nya itu sudah rapi. Hanya saja yang belum rapi itu widget-widgetnya. Jadi kan widget-widgetnya ini banyak. Daripada kita bungkus satu persatu, mending langsung widgetnya ini aja yang kita kasih padding. Ini saya bungkus menggunakan padding, tapi simetrik aja karena yang diatur hanya kiri kanan. Horizontal. Sip, kita save. Nah, sudah aman. Tapi yang jadi masalah itu ini karena dia ada paddingnya, dan teman lihat terpotong. Jadi caranya itu gimana ya supaya ini oke, mungkin di sini kita minta aja final double, mungkin padding seperti ini. Lalu ini kita isi menjadi, jangan required, kita kasih aja default value-nya 16 karena semua itu butuh padding. Jadi nanti di sini kita panggil aja paddingnya. Ini consnya kita hapus. Kalau kita save sama aja. Oh sorry, di sini. Oke, saya lupa tadi tambah. Ini 16. Titik 0. Nah, ini karena kita tidak gunakan, jadi kita gunakan di kalau konten trailer itu paddingnya 0. Kalau kita save, nah sip, sudah aman. Ini sudah tidak terpotong lagi. Oke, sudah mantap. Yang terakhir itu saya akan, supaya ini kan kalau begini nih, ini kita bisa anggap sebagai gambar. Jadi itu nanti saya bungkus yang image network ini, saya bungkus menggunakan kolomnya saya ubah menjadi start. Tip, kalau saya save sama aja sini positioned fill, lalu center, child-nya itu saya isikan icon aja. Iconnya itu icons play, icons play arrow. Oke, yang ini kita bilang ini aja, sip. Ini kita koma, di sini koma supaya rapi. Oke, ini enggak perlu. Oke. Nah, di sini sudah ada ikonnya tapi warnanya itu hitam. Kita mau ikonnya itu color white. Oh sorry, colorsnya itu white ya, colors white, benar, white.
size-nya kita perbesar karena bawaannya itu dia 24px. Kalau kita sorot sini, di sini kita lihat 24, kita besarkan aja menjadi 32. Nah, sudah mantap. Tapi supaya ininya lebih gentara, nanti senternya ini mungkin kita bungkus menggunakan kontainer, karena saya akan memberikan ini, kita hapus decoration, box decoration. Saya akan memberikan color red supaya terlihat seperti YouTube. Kalau kita save, nah di sini teman-teman bisa lihat, oh itu karena fill ya. Kontainer ini saya copy, ini saya hapus dari situ, remove. Dia harusnya berada di dalam center ini. Kita widget aja, widgetnya itu kita paste sama yang tadi. Oke, consnya kita hapus, sip. Kalau kita save, nah harusnya seperti ini. Tinggal kita tambahkan aja border radius circular, nah ini kita kasih aja tes 6 dulu. Nanti kalau terlalu rounded kita bisa adjust lagi. Nah yang kurang itu dia agak mengotak, kita harus atur dia supaya agak panjang. Jadi di kontainernya ini kita atur aja paddingnya, insert simetrik aja. Kita atur kiri kanannya itu horizontal, misal 8. Kita save. 8 terlalu panjang, coba aja 6. Oke, sudah lebih bagus. Ini kita tes kurangi tingginya di sini 160. Nah di sini udah lumayan lah. Oke, sip. Jadi yang kita kerjakan di video kali ini adalah untuk list trailernya dan tampilan reviewnya. Kita tunggu aja dulu. Nah, udah aman. Lalu kalau kita lihat yang lain, misal saya ingin lihat yang ini. Kalau kita lihat web view-nya sudah aman juga. Untuk trailernya juga sudah. Oke. Nah di video selanjutnya saya akan membuat fungsi on click di trailernya ini, supaya pada saat kita klik trailernya ini, nanti yang akan muncul itu adalah video player seperti ini. Nanti kita setup di video selanjutnya. Untuk video saat ini cukup sampai di sini. Terima kasih.